Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bisiyami syahr Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluhu manba'ul ulum wal irfan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sahibul khalaiq wal ahsan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi min yaumina hadza ila akhiriz zaman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu al-malak fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fawalladzi la ilaha illa ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wal ali. Nusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal nawba wa ya ahlal batin wa ya ahlal nur. Nawaina ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifadah wa tadhakkura wa tadhkira wan nafa'a wal intifa'a wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dalam kesempatannya insyaallah penuh dengan kebaikan dan keberkahan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan perpanjangan umur, serta Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kesehatan kepada kita sehingga panjang umur dan sehat tadi itu kita gunakan dalam hal-hal kebaikan. Semoga apa yang sudah kita laksanakan dan apa yang sudah kita amalkan menjadi sebuah simpanan berharga yang nantinya kita ambil sebagai modal kita memancing daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimasukkannya kita dalam surganya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita alamatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat salawat dan salam yang terus kita baca baik di dalam maupun di luar salat kita semakin menambahkan serta menumbuhkan mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta dengan berkat itu Allah berikan taufik, yakni pertolongan untuk selalu beristiqamah dalam mengamalkan sunnah-sunnahnya dalam hal kebaikan, agar nantinya bisa mencintai dan dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sudah berada di penghujung 10 akhir daripada bulan Ramadan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan. Ujar baginda Nabi, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. 10 pertama itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu maghfirah, dan di pertengahan daripada bulan Ramadan itu 11 sampai ke 20 merupakan maghfirah, keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu, dan akhirnya 21 sampai terakhir, wallahu alam 29 atau 30 nanti, walhasil berada di 10 akhir daripada bulan Ramadan. Rasul sampaikan merupakan itqun minan nar, pelepasan diri daripada siksa api neraka. Mudah-mudahan kita berharap mendapatkan 3 hal yang seperti ini. Amalan-amalan kita menyesuaikan
daripada mendapatkan 3 hal seperti ini, dan kita pun termasuk umat yang digolongkan selamat nantinya di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi kita sudah beberapa hal-hal yang kita amalkan, baik itu sebelum sembahyang subuh kita laksanakan salat qabliyah subuh rawatib kita, yang mana disinggung pula oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ujar baginda Nabi, rak'atani minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar qabliyah subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Itu ujar Nabi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nabi kada menyambat pahala. Nabi menyambat khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik nilainya itu dibanding dunia dan seisinya. Ini para ulama menyebutkan, kenapa disebut tidak bentuk pahala? Ini artinya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau membedakan antara rahmat dan pahala jelas berbeda. Pahala itu jaga bahasa kita sederhananya upah gitu ya. Ibarat tukang begawi di kampung kita nih, bila sehari begawi harian tuh 1/2, ada yang 175, kurang lebih gitulah. Itu upah. Kalau dalam bahasa Arab namanya al-ajru wa thawab. Al-ajru upahan. Jadi bahasa kita mengambil upah. Tapi kalau dalam rahmat itu berbeda. Gambarannya rahmat itu berbeda dengan pahala adalah ketika yang dilakukan mempunyai takaran dan angka pada pahala. Ada targetnya. Tapi kalau rahmat berbeda, makanya maknanya kasih sayang. Nanggaran sayang ini kada batakar, kada bangka. Gambarannya, misalkan tukang begawi jam 8. Jam 8 lah udah kita ngajak begawi. Aku jam 10 hanya datang. Boleh lambat narai. Tung gaji naranya jam 8 ibarat begawi. Bulik misalkan jam 5 atau lewat sedikit. Dengan upahan sesuai perjanjian tanggal 200 atau 175. Sekalinya tukang nangin apa? Belum jam 8 sudah begawi. Wah, langsung benar tak? Bulik itu orang jam 5, belimpua pada jam 5. Gawian yang ditargetkan sebulan, 3 minggu tontong. Belebih. Gawian halus rapi, bahkan melebihi daripada yang diperkirakan. Jar bahasa wah ini kada sesuai ekspektasi. Wah, artinya kada sesuai yang dihayal-hayalakan. Talimpu harap, maka si pemilik rumah tadi mau ibadah belum rumah, kada lagi menjulung untuk 175, nah disini 300 sehari, belebihanan daripada yang ditargetkan. Inilah dalam bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kada lagi berbentuk angka meliwati daripada itu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dalilnya innallaha qaribun minal muhsinin. Allah Subhanahu wa taala itu senang, rahmatnya dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau ada wahidi, lo rancak mendengar bipai. Bahkan dia belum tentu sembahyang, belum tentu puasa atau masuk surga. Ada yang mengucap saya itu. Kesimpulannya gampang omah. Kalau nang sembahyang dan puasa kada jamin masuk surga, apa lagi nang kada puasa, kan itu aja. Simpel kan dong hal. Majan belum tentu di amal ibadah tujuan masuk surga. Ayo masih itu kada amal ibadah, nang amal ibadah jadi anggap kada belum tentu masuk surga. Apalagi nang kada begini, apa nang dimudahkan? Logika aja gitu mana? Nang amal jadi sempatnya kada yakin masuk surga. Apalagi situ kada amal mana? Ada Allah Taala Maha adil lang itu kada adil naranya. Satu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan terhadap apa yang diberikan terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan tersebut. Nah, tadi kita sudah mengamalkan hal-hal dalam bentuk kebaikan tadi. Ditambah tadi kaum ada membaca subhanallah bihamdi subhanallah lazim astaghfirullah. Itu riwayat yang banyak itu sampai 100 dari sahabat umlah. Itu namanya tasbih kalangan para malaikat. Ada sahabat Nabi pernah itu sababul wurudnya. Sebab hadis itu turun satu ketika Rasulullah dalam posisi majelis seperti inilah. Cuman sasak Pak. Majelisnya Rasulullah itu bila mau duduk ini daun tuh ibarat bubur kadang-kadang tak kasih ini. Artinya saking sasaknya tuh. Maka jel tadi kita lunggar benar di sini. Bubur daun tahu juga. Saking rapatnya tuh sahabat itu. Saking rapatnya tiba-tiba datang sahabat laki-laki matan belakang. Menyeruak terhadap majelis itu. Nah, ini kita bangkit. Orang datang banyak sahabat senior itu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kumpul di situ. Nah, langsung menyilak manusia. Memikir, melimpui pinggul orang lain di sini. Baucap di hadapan Rasulullah.
Ya Rasulullah, dhahaba 'anid dunya, dhahaba 'anid dunya, dhahaba 'anid dunya. Cakap bahasa kita. Ya Rasulullah, dunia telah menghilang daripada aku. Aku sudah ditinggalkan oleh dunia. Ulun lagi kada diharum terhadap dunia. Kenapa nasib ulun nih? Biar Nabi sadang loh. Yang kita tuh buat tenang dulu, buat tenang. Kenapa? Ini orang panik ya, Pak. Dunia telah menghilang ulun daripada ulun ya Rasulullah. Kenapa solusi kehidupan ulun? Itulah sahabat Nabi itu. Urusan kesehatan bertakun lawan Rasulullah. Urusan politik bertakun Rasulullah. Urusan rumah tangga ke Rasulullah, barataan ke Rasulullah. Manba'ul ulumi wal irfan, puncak segala keilmuan bersumber daripada Rasulullah. Habis Rasulullah barataan, urusan yang gawian seorang ke Rasulullah juga. Abud sekalian. Jadi itu kenapa orang? Dunia telah menghilang daripada ulun. Seluruh usaha ulun, ikhtiar ulun, gawian ulun hilang barataan. Di situ Nabi menyambat. Nabi kada bertakun gawian ikap nang apa? Kada takun. Ujar Nabi apa? Aina anta min dzikril malaikah wa biha yurzaqun. Di mana engkau selama ini daripada zikirnya kalangan para malaikat wa biha yurzaqun, dengan berkat zikir dan tasbih tadi itu mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaka bahasa kita ada aja asbabnya ada. Apa itu ya Rasulullah? Lalu ujar Nabi sebutkan, bacalah setelah salat sunat fajar. Berarti setelah qabliyah tuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali, umpamanya kalian. 100 kali hadis tuh. 100 kali. Bisa sampaikan itu membaca tuh. 100 kali. Selesai, kada berterima kasih sahabatnya, buka langsung. Nah, orang kayak macam-macam sahabat tuh, ada yang berilmu, ada yang beretika, ada yang adab, pada langsung buka boleh. Tiba dapat tips daripada Nabi tadi. 3 hari berikutnya, sahabatnya didatang pulang di tengah-tengah majelis sebagian Nabi, menyaruak pulang manusia. Wah, ikut di sini. Majelis sahabat yang ini pulang datang. Pokoknya kan bau benar nih terus. Oh, ini pernah datang. Tiba-tiba, apa yang engkau lakukan, kata Nabi? Sampai sahabatnya berucap, apakah engkau ingat wahai Rasulullah? Ulun nang datang 3 hari yang lalu. Ulun nang datang di tengah majelis saat ini. Dan kemarin juga seperti ini. Iya, gitu betul. Ya, ingat ya kok. Saat ini ulun minta tolong kepada wahai Rasulullah. Minta tolong apa ulun ke Nabi? Ulun telah disibukkan keduniaan ulun. Kekayaan ulun itu malah berbulik bahasa kepada ulun. Ulun repot mengurus harta ulun kebanyakan pulang. 3 hari aja. Cuman mungkin pertanyaan kita kayak ini. Tambuslah kira-kira 3 hari nak kayak ini. Itulah kehebatan hatinya para sahabat tersebut. Hatinya para sahabat itu luar biasa. Makanya belum pernah ditakun Ibu. Sahabat itu kalau misalkan bertakun hukum adalah madhabnya. Ya ulun zaman Nabi itu kan ada sahabat tuh muncul setelah tabi'in di bawahnya. Zaman Imam Abu Hanifah, zaman Imam Malik, zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Ahmad bin Hanbal terus ke bawahnya. Kan ada madhab, ya kenapa? Karena penting madhab di zaman Nabi. Karena bila bertakun langsung bertakun ke sumbernya selesai. Kita ini kan ada lagi paksa bertakun kepada tuan gurunya, tuan gurunya ada mana takun. Nah itu tuh contohnya. Kenapa zaman Nabi itu kada ada maulid? Percuma maulid, kenapa orangnya hadapan? Jadi selesai. Itu contohnya tuh. Jadi sahabat tuh segala kebutuhan hidupnya terpenuhi bahkan kepada baginda Nabi SAW. Luar biasa. Nah, jadi tergantung kita nanti mengamalkannya kalau kadanya menyelipkan waktu di situ. Bisa jadi menjadi asbab kita di manakah urusan kita atau di lain waktu menunggu waktu dan momen yang tepat bisa jadi merupakan bagian daripada penyelesaian permasalahan hidup kita melewati jalur tasbihnya kalangan para malaikat seperti ini. Mudah-mudahan kita diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di 10 Ramadan terakhir seperti ini, ulun pribadi mungkin kada lagi menceritakan terkait tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Tenang di luar daripada itu. Karena kalau membicarakan tentang puasa pasti ada menangguh-nangguh aja ujungnya pasti ayatnya kutiba alaikum pasti itu dah. Tapi yang menjadi catatan kita adalah memilih daripada seluruh apa yang sudah dijelaskan oleh guru-guru kita terkait apa-apa yang sudah disampaikan mereka. Sedikit menjadi catatan kita membacakan sebuah hadis yang sumber hadis ini dalam kitab hadis Arba'in Imam Nawawi pada hadis yang keempat sebagai catatan kita. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Haddatsana Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik.
thumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyyun aw sa'idun fawalladzi la ilaha illa ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Hadis yang sumber periwayatannya daripada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini kalau profil riwayat Manaqib Sidin dalam kitab lain itu. Manaqib Sidin. Jarang membaca Manaqib sahabat kita deh. Dalam profil hidup Sidin termasuk sahabat Nabi nang awaknya itu tarandah pada sahabat-sahabat yang lain. Naga-naga kayak Sayyidina Umar, kayak Sayyidina Ali itu gede-gede tinggi. Apalagi sahabat Nabi, paman Nabi Abdullah sahabat Nabi Sayyidina Abbas, anak Sayyidina Abdullah bin Abbas, mamari Nabi yang bernama Abbas. Itu saking tingginya bebek Sayyidina Abbas ini, kawa mencapai kepala bini Sidin, nang bini Sidin duduk di atas unta, nang unta haratan berdiri. Berapa tuh tingginya? Kawa mencapai kepala bini Sidin lain. Bini Sidin tuh duduk di atas unta, untanya pulang berdiri, tinggi benar tuh. Jadi seini gitu nih. Jadi mau jangan kayak kita nih di hadapan bisa ingin pinggang unta berdiri, bini Sidin duduk di atas, kawas mencapai kepala bini Sidin saking tinggi semampai awak Abbas. Tapi uniknya di dalam menurut riwayat Imam Tirmidzi, bilanya Rasulullah tuh berkata lawan Sayyidina Abbas itu mata jauh kayak sama tingginya. Hebatnya Rasulullah bukan Nabi itu bebat tinggi, kadang tahu ya kenapa bila mau berkata lawan tinggi, Nabi itu sama. Bila berkata lawan yang paling rendah termasuk Abdullah bin Mas'ud dalam hadis ini model sama pulang. Kenapa? Hebat. Anehnya itu kayak itu penglihat sahabat gitu. Nah termasuk sahabat Nabi yang paling rendah termasuk Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini ada suatu riwayat yang lucu menyebutkan Sidin ini pernah disampaikan oleh Rasulullah. Ujar Rasulullah, siapa yang wani menyampaikan ayat ini di hadapan para orang-orang kafir Quraisy? Cakap bahasa kita, siapa yang wani menyampaikan kebenaran di hadapan orang kafir Quraisy? Siapa namanya? Soalnya bersuaran halus nang ini. Ana ya Rasulullah, ulun ya Rasulullah nang kalau menyampaikan itu di hadapan kafir Quraisy. Ulun, sahabat mana beranai? Dia benar sekali percaya aku Abdullah bin Mas'ud rendah nang ini menyampaikan kebenaran di hadapan para penguasa nang itu. Kubuktiakan ya Rasulullah, ujar Abdullah bin Mas'ud. Sekalinya kedua sebab ucap nang itu tulak guru sekali tulak mendatangi rombongan kelompok Abu Jahal, Abu Lahab, kumpul rombongan kafir di situ. Soalnya bocah bapak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, menyampaikan ayat. Kan bapak kata tersinggung. Orang dengan Islam itu sering langsung Quran disampaikan di talinya bubuhan orang-orang kafir Quraisy. Saking sariknya Abu Jahal tadi ambilnya lading, hirisnya talinya Abdullah bin Mas'ud. Paket talinya. Menangis Abdullah bin Mas'ud, kenapa kada menangis talinya paket? Langsung kiting talinya anak ini kira kiting talinya membuat bulik talinya paket sebelah. Bulik talinya paget sabalah di hadapan Rasulullah. Ya Rasul, talinya ulun paget itu. Tanggal talinya ulun ya Rasulullah. Nabi kenapa pakai ini? Ulun tadi menyampaikan ayat di hadapan orang kafir Quraisy. Kenapa pakai itu Nabi? Karena itu bukan maksudnya. Maksudnya nyatakan dulu kondisinya kada langsung kayak itu. Tapi ulun berani ya Rasulullah. Tiba-tiba saat itu Abdullah bin Mas'ud menangis, datanglah malaikat Jibril. Yang melihat adalah Rasulullah. Nah, lainnya melihat. Tawa malaikat Jibril itu tawa. Langsung Rasulullah bocap, "Limadza tudhaku wa huwa yabki ya Jibril?" Cakap bahasa kita, "Pian namanya ketawa, ambil dosa atau tangis?" Namanya apa ujar Jibril? "Sata'lamu yauman ma ya Rasulullah." Kaina pian tahu aja kenapa ulun jadi tertawa, tahu aja kana. Tahu aja kana ada jawabannya suatu hari, kenapa maka ulun tertawa di tengah tangisan Abdullah bin Mas'ud. Karena ada aja waktunya. Apa aja begini ini? Oh ternyata Pak, pada suatu peperangan ternyata apa? Ketika Abu Jahal berperang berhadapan dengan dengan dua orang pemuda dua bading, nang abahnya tadi mati di tangan Abu Jahal. Ternyata anaknya hadir untuk melakukan pembalasan mumpung ketika perang. Ternyata ketika berperang, nang berdua bading tadi mampu mengalahkan Abu Jahal. Habis sudah bersimbah darah Abu Jahal saat itu.
Cuman kada mati, jaka kita angak-angak nah, ngomong bau. Belum ngomong bau sudah. Anak mati cuma kada mati-mati. Pada saat itu ditinggalkan oleh nama Ubad ini. Jadi kita banyak lagi musuh lain, yang lain pulang. Di tengah pas perang selesai, ujar Rasulullah, coba pangcek siapa lagi yang belum mati. Bila ada yang mati, percepat kematiannya. Itu termasuk adab tuh. Artinya jangan sampai terlalu sakit, cek mati-mati. Nah, termasuk di fikih. Di antaranya dianjurkan itu, bahkan sebagian para ulama ada yang mewajibkan, bila menyembelih binatang, landepi. Tumpul orang kayak bapak. Nyembelih hadangan tumpul bilang, aku nih gantal kagulo, jurang kamu ya. Sunnahnya dilandapi. Dilandapi itu, dilandapi jangan. Apalagi kayak orang Madura tuh, sila jangan gantal sapi itu sekali gantalan aja kita. Luar biasanya tuh nah, saking tajamnya tuh. Wal yurah jadi hatahu kata Nabi. Pertajam penyembelihan itu. Nah, itu maksudnya. Lalu ketika saat itu, ketika Abdullah bin Mas'ud disuruh Nabi mampas. Jar Abdullah bin Mas'ud, mana lagi yang belum mati nih? Sekalinya pas ketemu Abu Jahal. Nah, ini pakai telinga aku semalam nih. Jangan bahasa kita pucuk dicinta ulam pun tiba lah. Ini berjodoh hamja pas benar nih. Nama maget telinga aku semalam nih. Saking sombongnya Abu Jahal, saking sombongnya. Melihat tangguh ucapan. Nah, Abdul Mas'ud, ini nang maget telinga aku semalam nih. Apa yang kau lakukan saat ini? Jangan bahasa kita. Ayo Abu Jahal. Kenapa lagi ini anak bisa? Kenapa lagi kan? Nah, sudah anak-anak anaknya nah. Kenapa lagi? Nah, Abu Jahal bin soal Abdul Mas'ud pedang sudah dihunuskan. Nang si rendah tadi tuh. Siapa tahu soalnya ayam berumahan aja sekalinya nama bunuh Abu Jahal jadi orangnya. Nang si rendah. Nah, ini cakap bahasa kita. Soalnya begitu itu Abu Jahal saking sombongnya berucap. Wah, orang sombong ngalih sudah. Sampaikan kepada sahabat Muhammad. Kalau engkau hendak membunuh aku. Tidak akan selesai peperangan sampai saat ini. Ku balas kainatmu nyamannya mau coba balas. Dikira aku jangan kau perang bahasa. Kainatku balas. Bahasa kamu bunuh karena belawan kita bahasa lawan kekasih Muhammad. Sampaikan. Oke, dia bisa langsung. Dibunuh pagar dulu seketika si Abu Jahal tadi di tangan Abdullah bin Mas'ud. Pagat palingnya balasannya pagat gulu. Tapi dengan Abdullah bin Mas'ud kada kurang akal. Imbah pagat gulu digantal sidin talinganya pulang sebelah bisa. Mamunah akan kahutang dari itu pagat biasa. Bulik sekalinya dibawa kapal Abu Jahal kena kayak ini. Nah, dibawa kiting membawa kapal Abu Jahal di depan Rasulullah. Ya Rasulullah, mana ada? Siapa nih? Nih, tidak ada kelebihan. Siapa nih bilang tidak kelebihan? Oh, maju. Ya Rasulullah. Ya tuh kopi itu Abu Jahal itu. Cuma ada pemandangan aneh. Itu nampak ketalinganya ada. Ujar Rasulullah nampak ketalinganya ada. Disitulah kata-kata Abdul Mas'ud. Al-udun bil udun. Kuping balas kuping. Warasu ziyadah. Potong leher adalah bonusnya. Wah, disitu bocap. Jadi itu kuping, pagat balas kuping dong. Pagat telinga, pagat telinga. Cuman kepala panggali bonusnya bang. Tertawa Rasulullah, majer Rasul kayak di kakalakuan itu. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril. Aja malaikat Jibril. Tahu kalau makanya aku tertawakan itu kalakuan Abdul bin Muslim model kakak ini orangnya. Ya Rasulullah itu pantas nih makanya aku mulah aku tertawa tuh ya ini. Kenapa? Itulah yang disampaikan sahabat begitu luar biasanya dalam peperangan. Luar biasa. Ada kisah lagi. Apalagi Khalid bin Walid perang luar biasa. Belum lagi waras Lukas adalah bertambah pulang luka hanyar. Tapi nangaran diberikan gelar Saifullah, pedangnya Allah Ta'ala itu berucap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan ulun supaya mati syahid di medan perang. Kada aja Nabi. Doakan ulun supaya mati di medan perang. Kada. Ya Rasul, kenapa kada? Kalau engkau mati di medan perang, kada cucuk bergelar Saifullah, pedang Allah. Gugur tuh kada cucuk. Sampai akhir hayat Khalid bin Walid meninggal di atas ranjang. Karena Rasulullah kadang menghendaki nang bergelar Saifullah pada Allah Ta'ala tuh gugur di tangan musuh kada cucuk. Sampai akhir hayat. Itulah luar biasanya peperangan tersebut. Kisah perang berdataan jadinya nih. Nah itu diantaranya daripada semangatnya para sahabat tersebut. Tapi kada cukup sampai di situ. Semangatnya berjuang di medan perang, tapi semangat mereka dalam menuntut ilmu juga luar biasa. Nah, termasuk hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ujar Abdullah bin Mas'ud menyebutkan, wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah itu as-sadiq, orangnya benar.
al-masduq, dan juga omongannya dibenarkan oleh sahabat lain. Rasul sampaikan, inna ahadakum, sesungguhnya salah satu di antara kalian, yujma'u khalquhu, penciptaannya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi batni ummihi, di dalam perut mama kita. Ya arba'ina yauman, selama 40 hari prosesnya. Udah bahasa kita 40 pertama. Tsumma yakunu alaqatan, setelah 40 tadi berproses kita ini menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan, 40 berikutnya tiba-tiba menjadi segumpal daging. Mithla dzalika, terus berangsur sampai seperti itu. Kemudian tsumma yursalul malaku, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutuskan kepada seorang malaikat, fayanfukhu fihi ruh, untuk meniupkan ruh ke 40 berikutnya tadi itu. Sudah ditiupkannya ruh. Kemudian setelah ditiupkannya ruh, di sini yang perlu kita pahami. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat untuk menyampaikan kepada ruh janin tadi bocap, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, untuk disampaikan kepada 4 hal. Dan perlu kita ingat 4 hal tersebut. Kita kan ingat di hari ini parut witan, gitu. Apa itu? Pertama, bikatbi rizqihi, sudah dituliskan urusan rizkinya. Sudah dituliskan dan dijaminkan urusan rezekinya, tinggal kita mengikhtiari itu aja. Bang, disalasannya itu tadi, kayak kada yakin terhadap rezeki itu, kayak kada yakin. Kayak kada yakin. Cuman sudah ditulis bikat birizkihi, sampai hadis Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain, seseorang tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sudah akhir rezekinya habis, hanya meninggal dunia. Jadi kalau ada ini orang menyebut kayak si anu aja meninggal dunia, kenapa? Garing. Itu asbab. Kalau hadis lain menyebutkan kenapa si anu meninggal, rezekinya habis, selesai. Rezekinya habis. Itulah hadis itu. Artinya Rasul sampaikan, apa Rasul sampaikan dalam hadis ini, sudah ditentukan urusan rezekinya. Sampai Imam Abdullah Al-Haddad menyebutkan, nang marang kita Tartibul Haddad tuh, Jarsidin, alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi kusim la hasilun ladaik. Jaka bahasa kita tuh, nanggaran sudah rezekinya tidak sampai kepada engkau, behimat manjulin ada pecangan sampai. Dan nanggaran dasar rezekinya gasan ikam, behimat orang mana hamid tetap pecangan datang ke sampai ke tangan ikam dia. Jadi jangan ada kita dasar rezekinya mas, kayak apa aja tetap akan sampai dengan berbagai macam cara rezeki datang kepada kita. Ada aja. Satu contoh, rezeki itu datang. Ini antara perbedaan pendapat Imam Syafi'i yang bernama lengkap Muhammad bin Idris dengan guru beliau Imam Malik bin Anas. Ini berdua murid ini belain pendapat. Jadi sekali lagi berbeda pendapat boleh. Karena Bapak, ini kita abut kan lah 29 ke 30 aja abut dari sampai yang tarawih 8 kah 20 saja. Maaf Pak, di Muhammadiyah terus terangkan 8 rakaat bujur kurang, tapi orang sajus semalaman. Kita bujur 20, alhamdulillah. Untuk jahakun pulang tarawih. Itu kita mencari tarawih mana yang paling cepat pulang. Jadi kan usah mempermasalahkan ikhtilaf, karena Sayyidatuna Aisyah melihat Rasul pernah melaksanakan 8 rakaat. Boleh ke rumah 28 yang pernah kan. Artinya ada dalilnya. 29 ke 30. Karena 9 tahun selama hidup baginda Nabi pernah merasakan 30, pernah merasakan 29, selesai. Itu nanti sudah butakan karena pernah digawi dalilnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada usah ribut. Ini mah butakan nang itu sampai yang bokulut kadang aja ambut pulang. Nang untung siapa nang sambayang selesai. Apa sembilan 8 aja 20 kah? Nang ada singsara kasih tarawihan itu kan dia butakan karena mempermasalahkan dalil itu. Jadi sekali lagi kalau berbeda pendapat itu dianggap salah, tentu Imam Syafi'i kada mungkin berguru kepada Imam Malik, ternyata beliau berbeda pendapat. Bahkan Imam Syafi'i bisi murid Imam Ahmad bin Hanbal. Muridnya pun balain madhab lawan Imam Syafi'i. Sembahyangnya beratani lain-lain lah. Imam Abu Hanifah itu sembahyang lainnya lah takbirnya. Allahu Akbar. Nah kayak asrakal kayak ini. Nyaman benar li santai sembahyang lu. Pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat Imam Malik bilangnya Allahu Akbar. Muas nyaman begini taprij. Santai nih. Ini pas benar mau benang kulir-kulir ya Allah. Imam Syafi'i dari surah sini, di atas surah. Allahu Akbar. Imam Ahmad bin Hanbal persis yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu murid dari Imam Syafi'i. Allahu Akbar nah ini. Kita menyebut apa kedinginan kan itu aja. Imam Ahmad bin Hanbal murid daripada Imam Syafi'i. Jangan dihululut ah. Semua punya dalilnya. Nang salah siapa? Nang semua dia nang salah.
Itu agar kita paham, menyikapi perbedaan pendapat itu biasa. Semua punya dalil datanya. Kebetulan di kampus BB mengajar fikih perbandingan madhab. Jadi semua santai aja kalau sama putakan masalah perbedaan. Dalilnya ada. Satu ketika Imam Syafi'i berbeda pendapat masalah rezeki. Nah, ujar Imam Syafi'i, nangaran rezeki itu dicari berdasarkan firman Allah Ta'ala. Berdalil nih, menurang alim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakallah, berikhtiarlah kepada Allah Ta'ala yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Pada intinya apa? Rezeki dicari, ujar Imam Syafi'i. Ujar Imam Malik, kada. Rezeki itu tidak perlu dicari, yang dasar takdirnya datang. Wah, ini beda pendapat nih. Jadi seikung li begawi, seikung kemudian berdiam muka. Tapi jangan dituruti lah. Orang makamnya lebay ya. Gila, keyakinan lain lagi ini ada makamnya di dalam tasawuf ada namanya makam tajrid. Ada ikhtiar saatnya. Puncak ikhtiar itu berdiam diri, ada yang akan datang. Kita nih kadang-kadang makamnya makam kasbi harus diikhtiari. Ujar Imam Syafi'i, kada dengar rezeki itu cari. Ujar Imam Malik, kan itu perlu dicari datang seorang. Ayo Imam Syafi'i kebuktikan. Boleh Imam Syafi'i di tengah perjalanan Imam Syafi'i melihat seorang pemuda membawa korma pakai keledai. Namanya datang kiri kanan, gak itu sih motor gerobak. Tiba-tiba karena terjajak lubang. Nih, apa jika kita batis keledai tadi taparusuk ke dalam lubang, taparusuk tumpah seluruh korma tadi, tumpah berdaan. Sebagai hati seorang ulama yang punya jiwa sosial dan respek memberikan pertolongan kepada orang lain, langsung menolongi, kada berpikir lagi. Itu bika tuan guru, kada tuan guru berbulang, kada berbulang, bila tolong, langsung nolongi. Bagaimana menolongi? Ayo diangkat pertemuan. Berdasarkan gara-gara menolongi ikhtiar mengangkatkan orang tadi, si pemuda tadi Pak sebagai bentuk terima kasih, jazakumullah khairal jasa, diberikan sebungkus korma. Wahai Imam Syafi'i, ini pian menolongi ulun ini kesampian. Ini pian menolongi ulun ini kesampian. Oh terima kasih Imam Syafi'i. Ingat, nah aku nolongi orang, bergerak menolongi orang, apa yang terjadi? Diberi aku dapat ini. Jadi bahasa kita ya kayak begawi dapat. Kau buktikan Imam Malik ini buktikan. Kebuktikan karena bahwa aku berkat menolongi orang bergerak berikhtiar diberikan korban. Datang dari Imam Malik. Wahai Imam Malik, ini bukti bahwasanya rezeki itu diikhtiari. Ini sebungkus kesan ulun, ini sebungkus kesan pian. Nah, jika Imam Malik kada dihibat aku mencari, ikam mati. Apunlah kedua muridnya, kada tatawaan berdua. Itu santainya orang alim dah. Kada bapak beda pendapat. Ya kita buang gurunya santai. Nah abu muridnya kadang-kadang biasa kan aku orang berdasarkan keilmuan. Abu itu santai juga. Nah di Imam Malik, aku kada perlu mencari kurma. Memang dasar aku hendak kurma, tiba-tiba engkau makan kurma. Terima kasih. Nah, itu kan jadi bujur dalilnya keduanya. Cuma satu pihak memang sudahnya dia. Lalu ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nah kita ulama sunnah wal jamaahnya menggabungkan antara dua. Ada saatnya berikhtiar. Apabila sudah puncaknya kadang kau diikhtiari, disitulah pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu puncaknya. Cuman jaga bahasa kita jangan takdir. Ya makan kul huwallah aja lagi sudah. Nah, jangan salah paham. Nah, inilah disebutkan dalam hadis bikat rizki. Sudah dituliskan urusan rizkinya, cuman terkadang harus diikhtiari. Dan yang kedua, wa ajalihi, dan ajalnya. Kematian tersebut sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah sampai meninggal. Jadi selama ini masih jasad di kandung badan, gunakanlah umur masih ada sampai saat ini. Wa amalihi, dan amal perbuatannya sudah memang ditentukan. Nah cuman terkadang kita salah paham. Bila salah paham ya bila jarak tauhid tentang sabuku. Jadi ilmu sabuku, bukunya sabukuannya, sebutingannya, makanya banyak kitabnya. Ya, ilmu sabuku tuh, ilmu sabukuannya kitabnya. Inna ahadakum, sesungguhnya di antara salah seorang kalian, la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Orang ini Nabi sudah gawian pas kayak gawian orang ahli surga. Jaka bahasa kita nih, gawian ini asa kada mungkin masuk neraka, pasti masuk surga nih. Bila anak utang ini surganya nang pas orang lebih amal nih. Jaka bahasa kita. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dara. Sampai orang nang beramal cakap diingganakan sakilan aja lagi tuh nyalon surga parat bener seolah-olahnya apa yang terjadi fayasbiqu alaihil kitab, cuman sudah catatan orang tersebut
melakukan suatu perbuatan yang perbuatan tersebut menjurumuskan ia ke dalam api neraka. Fayamalu bi'amali ahli nar. Sekalinya menggawi perbuatan ahli neraka. Fayadkhuluha, pasnya pun dimasukkan ke dalam api neraka. Ujar bahasa kita hadis ini, para ulama hadis menyebutkan hati-hati beramal karena amal kada ada jaminan. Cuman bukan berarti kada beramal. Dan nang salah paham nih. Bah jangan kada ya tadi nang ucapan bubuhan nang salah paham tadi. Kada ada jaminan masuk surga. Amun itu kada jaminan beramal, kada ada jaminan masuk surga, apa tidak kada beramal. Cuman Tuhan berjanji, ya tadi innallaha qaribun minal muhsinin, rahmat Allah, keampunan Allah Ta'ala, kasih yang sangat dekat kepada orang-orang yang beramal kebaikan. Ini hadis menjelaskan kepada kita. Artinya apa? Berhati-hati untuk melakukan sesuatu nang kada ada jaminan. Urusan nang tadi aja itu dijamin. Tapi surga dan neraka kada bilang kepastiannya. Kenapa? Kada diperjuangkan, itu maksudnya. Bagaimana mencari bahan pas bangkok bahasa kita. Iya tuh sampai kada ingat sembahyang saya lihat. Terimpu benar ini. Nah, ini salah paham terhadap memahami rezeki yang sudah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman syaratnya dua tadi. Bisa menempati pendapat Imam Syafi'i diikhtiari. Ada kalanya kita menempati pendapat Imam Malik untuk berdiam sudah diri. Bila sudah diikhtiari, habis sudah. Cakap bisa garing itu, sudah bubar kemana-mana. Ya sudah. Menunggu beritakan pertolongan Allah Ta'ala aja lagi. Jangan sambil mujizat. Mujizat pun Nabi nih itu. Orang-orang masalah paham. Ini kita nih garingnya mau menunggu mujizat. Ya mujizat pun Nabi. Menunggu pertolongan Allah Ta'ala. Jadi itu maunah karena jangan sambil mujizat nih gitu. Wa inna ahadakum menjar Nabi sedikit lagi nah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian menjar Nabi. La ya'malu bi amali ahli nar. Urang nih beramal amalan neraka. Dosa aja digawe. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa jara. Sampai-sampai si orang ahli maksiat tadi sekilan lagi kita ke neraka, saking parahnya nih. Bilang hawa ditangguh nih. Cakap bahasa kita, wah itu neraka nih pasti. Mana neraka akan orang nih. Parah benar sudah. Tapi apa yang terjadi? Fayasbiqu alaihil kitab. Tapi catatan kehidupan orang tersebut di ujungnya ada kena melakukan amal kebaikan. Fayamalu bi'amali ahlil jannah. Tapi ternyata orang tadi melakukan amal perbuatan, yang perbuatan tersebut malah justru membuat ia dimasukkan ke dalam surga. Fayadkhuluha, maka dimasukkanlah orang tersebut ke dalam surga tersebut. Ini kita sekali lagi, ini kada ada jaminan. Nah kita nambah amal saleh yang seperti ini, nah baik nih, maksudnya ini dan kada baik, apa lagi? Kada ada jaminan nih. Berusaha untuk istiqamah karena kada ada jaminan. Contoh di dalam kitab Qasasul Anbiya, seorang ahli ibadah bernama Barsisa, bisi murid 20.000. Murid itu 20.000, bisi murid bisa terbang beritaan makalamat kayak Pak. Tuh muridnya bisa terbang. Kita lah bisa berterbang orang lain. Muridnya itu bisa terbang 20.000, muridnya terbang jangan bertakun gurunya. Tapi apa yang terjadi? Awaluhul khusus wa akhiruhul lusus. Awalnya hitungan kayak orang nang khusus, tapi akhir hayatnya kita kada tahu. Ternyata Pak, bersisa orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, kada iman. Saya barang tahu. Umar bin Khattab, sahabat baginda Nabi, memusuhi baginda Nabi. Luar biasa berkehendak tadi dulu ading masuk Islam. Sayyidina Umar Pak, mana adingku Fatimah bin Khattab? Ketika mencari langsung lagi pintunya didobrak, ading ditampil, tagulung, nah berdarah ading. Cuma gara-gara baca selembar kertas surah Toha, nama lain daripada Nabi Muhammad, menggatar tangannya. Langsung datang ke rumah sahabat Nabi bernama Al-Arqam bin Abil Arqam. Ternyata di dalam itu Islam Umar bin Khattab. Ayo, nang bahimat memusuhi Nabi. Detik ini sahabat Nabi Umar bin Khattab makamnya berdampingan dengan jasad mulia baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nang tahu kita? Dahulu bahimat memusuhi. Ribuan puluhan ribu mati di tangan Khalid bin Walid orang Islam. Termasuk Hamzah paman Nabi itu mati. Itu komando perangnya, panglimanya adalah Khalid bin Walid. Nah membunuh sahabat Nabi ini. Tapi di akhir hayatnya orang ini beriman di Islam. Di bawah baginda Nabi. Wahsy termasuk itu membunuh komando perangnya Khalid bin Walid. Ujar Khalid bin Walid bunuh Hamzah itu. Jadi tumbaknya oleh Wahsy. Hamzah itu balas dari dimutilasi, ditatak-tatak kayak Pak. Apa yang terjadi? Wahsy, sahabat menyambat, Wahsy neraka sudah. Tapi di akhir hayatnya apa? Beriman kepada baginda Nabi. Kada tahu kita. Nah oleh karena itu kita berharap di Ramadan yang saat kita laksanakan hari ini, berharap amal soleh kita memang sengaja menjadi amal yang diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berharap
Ramadan yang akan datang lebih baik daripada Ramadan tahun ini, dan harapannya Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Dan kita pun digolongkan daripada umat yang dibanggakan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah khilaf mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa hadza ma aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah.